Pemirsa, dalam video sebelumnya, saya membahas keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Tentu saja, responnya luar biasa. Sebagian memuji, sebagian mempertanyakan, dan sebagian lainnya menuduh saya tidak ilmiah. Satu pertanyaan sederhana dari saya untuk mereka. Sejak kapan klarifikasi dari institusi resmi seperti UGM dianggap tidak ilmiah? Apakah kita sudah sedemikian rupa terjerumus ke dalam era post-truth? Era di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran. Hingga pernyataan akademik dikalahkan oleh spekulasi dan hoax. Logika paling dasarnya begini. Kalau Anda ingin memverifikasi keaslian STNK kendaraan, Anda pasti datang ke Samsat, bukan ke tukang urut. Dan begitu pula, jika ingin memastikan keaslian ijazah, tentu kita mendatangi kampus yang mengeluarkan ijazah itu. Dalam hal ini, Universitas Gadjah Mada. Merekalah satu-satunya institusi yang memiliki legitimasi untuk menentukan suatu ijazah itu asli atau tidak. Dan mereka telah menyatakan dengan tegas, ijazah Jokowi tersebut asli. Kalau Anda masih nggak percaya, ya mohon maaf. Itu sudah bukan skeptis. Itu namanya ngeyel pakai seragam intelektual. Tapi baiklah, kalau Anda masih yakin temuan Rosuryo itu ilmiah, masuk akal, dan sesuai nalar, mari kita coba telusuri. Kita simak dulu video berikut ini. Ini pas di jasnya hilang. Ya. Pas di jasnya hilang. Betul. Tidak ada unsur merah sama sekali. Itu sudah dianalisis. Kalau diperbesar dan sebagainya. Tidak hanya diperbesar. Ini kan bisa dimasukkan yang namanya spiration. Spiration itu dia akan membuat lapisannya. Okay. Cyan, magenta, yellow, kemudian tidak ada. Kemungkinannya apa kalau? Kemungkinannya ya foto orang lain kemudian ditempelkan. Tapi kan ini ada capnya yang justru keluar itu, dari foto. Capnya itu yang kemudian dianalisis. Capnya pun intensitas warna rednya dan intensitas warna hitamnya itu jelas banget tuh. Ada di Twitter saya, bukan Twitter saya, ada di penjelasan saya di YouTube, ada di Twitternya Pak Rismon, itu clear banget. Jadi ini foto orang lain bukan foto Pak Jokowi. Ya, kalau menurut software begitu. Software. Jadi aslinya kertasnya bukan kertas asli juga. Betul. Jadi artinya ada sesuatu yang mungkin dulu pernah ada yang benar, ya, ijazah ini. Kemudian sesuatu dan lain hal, katanya salah satu guru besar UGM Fakultas Hukum, meskipun dia akhirnya mengatakan tuh bukan pendapat saya, katanya Prof. Markus, ya, hilang. Nah, ketika hilang, kemudian di reprinting lagi, gitu loh. Punya siapa itu? Oh, dari fotokopian misalnya? Ya, kemudian dibuat lagi. Nah, kalau dibuat lagi itu salah. Itu dugaan ini ya maksudnya? Itu dugaan. Itu palsu namanya kalau dibuat. Lalu kenapa? Dalam video ini, Rosuryo menyampaikan dugaan bahwa ijazah Jokowi palsu. Menurutnya, ijazah ini adalah cetakan baru. Lebih jauh lagi, Rosuryo mengatakan foto di ijazah Jokowi itu bukanlah Jokowi, tapi diduga sepupunya, yaitu Dumatno Budi Utomo atau DBU. Nah logikanya di mana? Jika seseorang memalsukan ijazah, mengapa pula menggunakan wajah orang lain? Kenapa tidak menggunakan foto sendiri? Benar nggak? Ini adalah klaim yang luar biasa. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena lemahnya nalar di baliknya. Penuduh bisa saja berdalih, oh itu karena Pak Jokowi tidak punya stok foto lama, lalu meminjam foto sepupunya. Aduh. Foto tersebut juga tercantum dalam dokumen resmi lainnya, yaitu surat nikah Jokowi dan Ibu Iriana, setahun setelah kelulusan Jokowi dari UGM. Jadi, apakah kita juga hendak menuduh bahwa pernikahan mereka adalah hasil rekayasa visual? Tahun 80-an bukanlah era swafoto. Memiliki satu foto yang digunakan berulang adalah hal yang sangat wajar. Maka, argumen bahwa itu bukan foto Jokowi bukanlah kritik forensik, tetapi opini yang ditopang oleh asumsi, bukan bukti. Dan satu lagi, kalaupun ijazahnya dicetak ulang, untuk apa? Untuk nyalon wali kota? Cukup pakai ijazah SMA, bro. Sudah bisa mencalon. Mengapa susah-susah memasukkan ijazah? Jadi berbagai dugaan yang disampaikan penuduh sudah semakin jauh dari logika dan bikin penuduhnya makin tersesat. Kalau ternyata temuan forensik itu terbukti tidak sesuai nalar, berarti ada yang salah. Cara menganalisis yang salah
atau bahan yang dianalisis RF News. Like and subscribe.